Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Ini saya lagi mau memperbaiki sebuah kompresor ya. Lihat di sini kompresornya. Saya mau membelah kompresor ini karena kompresor ini termasuk kompresor macet ataupun kompresor mati lah ya. Untuk cara membelahnya, kita hanya menggerinda bagian sambungan kompresor ini, sambungan tengah ini ya. Digerinda seperti ini, langsung saja kita gerinda. Seperti ini ya. Oke, setelah dipastikan rata untuk penggerindaannya, sekarang kita lanjut untuk menggetok ya. Menggetok pakai apa saja, tidak apa-apa ya. Saya hanya menggunakan pahat dan palu seperti ini. Nanti dia akan terbuka dengan sendirinya. Nah, jadi seperti itu ya. Lihat bagian dalamnya penonton. Ini yang biasa dia macet ya. Dia tidak bisa bergerak dia. Karena memang takaran olinya dia mengurang. Seperti itu. Nah, lihat di sini. Sangat keras sekali penonton. Pakai tangan pun sangat keras sekali. Di sini agak sedikit goyang ya. Tuh lihat tuh, keras sekali di sini. Ada sedikit goyang. Seharusnya tidak seperti ini penonton. Seharusnya dia lancar. Untuk digoyangkan pakai tangan, diputar pakai tangan, dia lancar seharusnya. Tetapi ini sangatlah sulit sekali ya. Tetapi kalau sekiranya sama sekali tidak bisa dipakai tangan ya penonton ya, tidak bisa digoyangkan pakai tangan, kita bisa menggetoknya dengan pahat. Kita tambahkan oli dulu supaya tidak lecet ya bagian pistonnya. Di sini lihat di sini. Tambahkan oli sebelah sini supaya tidak lecet. Jangan terlalu dipaksakan ya, nanti takutnya lecet nanti di pistonnya itu. Oke. Sudah agak-agak memutar ya, bergerak di sini. Pastikan juga sampai pergerakannya lancar ya penonton ya. Sebelum kita hidupkan, pastikan pergerakannya ini lancar. Lihat di sini, putarannya ini. Nah, seperti itu ya. Kalau kompresornya normal, sudah pasti putarannya lancar seperti ini penonton. Kita tambahkan oli lagi. Ini oli bawaan dari kompresor ini ya penonton ya, yang sudah saya kuras. Jadi hanya sedikit saja bawaannya. Nanti saya mau menambahkan oli yang bermerek M Karate ya penonton. Oli yang bermerek M Karate itu bisa bermacam-macam tipe preon ya. Mulai dari R410, R32, R134 dan R22 ya. Kita tambahkan lagi untuk olinya. Nah, sekarang sudah lancar ya penontonnya. Nah, seharusnya seperti ini ya lah penontonnya. Tuh lihat. Seharusnya seperti ini. Tidak ada keras ya. Ini kalau nggak dibelah seperti ini penonton, walaupun dipukul-pukul ataupun walaupun ditembak menggunakan kapasitor, ini tidak akan bisa bergerak karena memang macetnya sangat parah sekali penonton. Tetapi kalau macetnya tidak terlalu parah seperti ini, tinggal kita pukul saja ataupun tinggal kita tembak saja menggunakan kapasitor, itu bisa ya, bisa berputar kembali tanpa kita belah seperti ini. Oke ya, nah lihat udah lancar. Sekarang kita hidupkan dulu, tes untuk putarannya, apakah dia bisa berputar ataupun bisa hidup kembali ya. Sekaligus kita lihat ampernya nanti. Untuk ampere kompresor seperti ini, lihat di sini saya menggunakan
di skala 400 ampere ya. Lihat di sini ya. Pastikan ini berputarannya lancar. Oke, sekarang kita hidupkan. Lihat di ampernya penonton, dan lihat di pistonnya apakah dia berputar. Nah, ini sudah bisa berputar penontonnya. Nah, di sini lihat ampernya 1,3 1,2. Ampere sebenarnya setelah diisi freon ini kan freezer box ya. Wah, mantap sekali nih. Itu 1,20 ya, maksimalnya 1,20 untuk freezer box. Dan ini kondisi kosongnya 1,2 dan 1,3 itu standar ya. Lihat tekanannya penonton. Nah, tekanannya sangat kencang sekali di sini. Oke ya, kita matikan. Jangan dulu lama-lama ya, kalau kondisinya tidak ada olinya jangan lama-lama dihidupkan. Kita tutup dulu ya, nanti menggunakan apa saja sebetulnya ya. Kita tutup atasnya, kita kasih oli dulu, kita habiskan saja ya olinya. Ini oli seperti ini kurang ya, nanti saya akan tambah lagi olinya. Oke. Nah, seperti itu, habis ya. Nah, setelah ini baru kita tutup penonton. Di sekeliling kompresor ini kita tutup. Menggunakan apa saja ya, bebas ya penonton ya. Nah, fungsi dari tutup ini supaya oli itu nggak kemana-mana ya penonton ya. Saat kita hidupkan, oli tidak kemana-mana. Lihat di sini ya penontonnya. Lihat. Nah, ini oli semburannya ini kalau nggak kita tutup ini dia kemana-mana, keluar. Lihat ampernya 1,2. Ampere ini normal ya, menurut saya ini normal karena memang freezer box itu 1,20. Ini 1,2 kondisi kosong. Itu normal. Itu menetap ya kondisi kosongnya. Kondisi terisinya 1,4 lah ya, kita kasih 1,4 1,5 nanti kondisi terisinya saat kita isi freon. Nah, lihat di sini semburannya sangat kencang sekali penonton ya. Oke, kencang ya, sangat masih normal sekali nih. Oke, kita buka lagi untuk penutupnya. Nah, setelah ini nanti kita menutupnya dengan las ya. Kita las ulang kembali seperti itu. Nah, jadi kita penutupannya jangan sampai kebalik ya. Di sini lihat, di sini posisinya seperti ini penonton. Nah, seperti itu. Setelah pas kita ketok saja dan kita nanti las dari keliling ini. Ini ngelasnya menggunakan las listrik penonton. Sekeliling ini kita las. Oke ya. Oke, kita lanjut untuk pengelasannya. Sekarang kita las menggunakan las listrik yang lasnya yang ini saja ya, yang kecil saja ya, kawat lasnya ya, yang kecil saja. Kita mulai saja untuk lasnya. Oke. Pastikan jangan sampai ada yang bocor ya penonton. Walaupun satu helai rambut itu jangan sampai ada yang bocor. Ukuran lubang satu helai rambut itu jangan sampai ada. Pastikan. Nanti disimak cara ngetesnya ya penontonnya. Cara ngetes kebocorannya. Nah, seperti itu.
Sekarang kita pasang pipanya penonton, pipa untuk menyambungkan ke pentil. Nanti saya tes menggunakan angin. Ya, di sini pipanya dimasukkan ke sini saja nanti. Oke. Untuk pemasangan pipa kita menggunakan las api ya. Kita masukkan seperti itu ya. Nah, saya menggunakan las yang saya rakit sendiri. Saya membuat las ini, las api ini untuk pipa-pipa besar ya penontonnya. Karena kalau menggunakan las kaleng agak kesulitan, agak lama. Kita harus menggunakan las rakitan ini. Jadi supaya semburannya kencang penonton. Makanya saya rakit ulang kembali, saya rakit kembali seperti ini. Lihat penonton. Oke. Digoyang-goyang sedikit supaya dia masuk pipanya ke dalam pipa kompresor. Nah, seperti itu. Kita tambahkan untuk pakan las perak ya. Ini menggunakan pakan las perak. Oke ya, sudah sempurna ini penonton. Nah, bagus ya. Dan kita lanjut lagi. Nanti saya pasang pentil ya penonton ya. Supaya nanti untuk menghubungkan dari kompresor yang ini untuk mengompa ya ke kompresor yang kita perbaiki ini. Oke. Ini pentil saya buka dulu supaya kita bablaskan saja untuk anginnya, karena ini berfungsi untuk memompa saja. Perhatikan nanti di tekanannya ya penontonnya. Ya, di sini saya pasang pentil di pipa hisap di sini. Ini di pipa di bagian pengisian freon ya. Pipa hisap bagian pengisian freon. Kita sambungkan saja seperti itu. Prosesnya lumayan agak lama kalau memperbaiki kompresor seperti ini ya penonton ya. Karena kita harus mengelas las api juga, las listrik juga. Nah, sekarang kita hubungkan ya penonton dari pentil pipa tekan dari kompresor lain ke pipa hisap dari kompresor yang kita perbaiki. Nah, untuk pipa hisap yang sebelahnya kita tutup saja seperti ini penonton. Pipa hisap kita tutup supaya tidak keluar anginnya dari sini. Kita patenkan dulu untuk sementara. Kita buka dulu ya pentil di sebelah sini supaya anginnya hawa panas di dalamnya itu keluar ya. Nah, kita las, kita buntukan seperti itu ya penonton. Oke, sudah ya. Sip. Dan lanjut kita tutup di pipa tekannya, kita patenkan juga, ditutup lagi. Ini coba, ini kan pipa besi penonton. Saya coba dulu. Nah, kalau pipa besi itu menggunakan perak dia tidak bisa ya penonton ya. Harus menggunakan boraks. Sekarang kita pompa menggunakan kompresor lain yang berfungsi untuk memompa
memberikan tekanan ke kompresor yang kita perbaiki. Dari sini masuk ke sini, kita lihat tekanannya dan masuk ke kompresor. Kita buka dulu saja untuk manifoldnya dan kita hidupkan. Pastikan kita isi di 80 PSI ya penonton, lebih juga nggak apa-apa, tetapi saya akan mengisinya angin ini sampai di 80 PSI karena kompresor kulkas itu ya rata-rata maksimal itu 80 kondisi mati. Terkadang ada 60, 40, mulai dari 40, 60 sampai 80 itu kondisi mati ya penonton. Saya isi sampai 80 maksimalnya. Itu kompresor kulkas. Beda dengan kompresor AC ya penonton. Nah, lihat di sini, dia sudah menetap di 80 PSI, tidak ada kebocoran. Tetapi kita pastikan lagi untuk menggunakan sabun supaya terlihat jelas. Kalaupun ada kebocoran sedikit pun akan sangat terlihat jelas ya penonton. Seperti ini ya penonton ya. Direndam di air juga nggak apa-apa penonton, tetapi pakai sabun pun bisa. Nah, pastikan bagus seperti ini ya penontonnya. Sip, mantap ya penonton. Oke. Pastikan sekelilingnya kita cek menggunakan sabun ini. Kalau ada gelembung artinya ada kebocoran, tetapi ini tidak ada sama sekali gelembung ya penonton. Gelembungnya tidak ada, artinya aman dari elasan yang kita las tadi. Oke ya, itu menetap di 80 PSI.